Caps 223. Ye Yu bergegas ke rumah tuan kota menahan kedua wanita itu, dan Yang Huo langsung tenggelam ke dalam mereka, menghilangkan hawa dingin. Kedua wanita itu juga secara bertahap sadar kembali, menyaksikan mereka yang menawan meringkuk di pelukan Ye Yu, wajah mereka memerah, dan mereka ingin berjuang. Ye Yu mengulurkan tangannya dan memeluk kedua wanita itu dengan erat, jangan bergerak. Kamu gila? Fisikmu pulih sepenuhnya, dan rasa dingin ada di tulangmu. Penyakit gelap ini telah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Dipegang oleh Ye Yu, kedua wanita itu tidak mendengar kata-kata Ye Yu sama sekali, karena mereka berpegangan satu di satu tangan. Tangan Ye Yu bertumpu pada ketiak mereka, jadi posisi telapak tangan mereka kebetulan jatuh pada montok mereka. Terutama ketika Ye Yu memeluk mereka erat-erat saat ini, tangannya secara alami bahkan lebih tak terelakkan. Kedua wanita itu berwajah merah dan menatap Ye Yu sama-sama melotot. Ye Yu hanya menemukan situasi ini saat ini, dan dengan cepat melepaskan telapak tangan yang dia pegang. Kesalahan. Kedua wanita itu menarik napas dalam-dalam, yang menenangkan emosi mereka. Tapi saat berikutnya, mereka mendengar Ye Yu bergumam, rasanya cukup enak. Ye Yu. Ning Yan memelototi Ye Yu dengan tenang. Ye Yu melambaikan tangannya dan berkata, anak-anak sungai dan danau, apa yang kau pedulikan tentang ini? Bahkan jika kau tidur denganku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, aku hanya tidak sengaja menabraknya. Kau pikirkan saja, itu terlalu sikap. Melihat api di mata kedua wanita itu, Ye Yu berkata dengan cepat, sekarang penting untuk menyelamatkan nyawa. Sementara Ye Yu berbicara, kekuatan Yang Huo menembus ke dalam tubuh mereka, menghilangkan penyakit gelap mereka. Kedua wanita itu merasa tubuh mereka berangsur-angsur pulih, meski lemah, mereka baik-baik saja. Bisakah Anda benar-benar mengatasi penyakit gelap kami? Kedua wanita itu bertanya. Ye Yu menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata, terakhir kali baik-baik saja, tapi kali ini penyakit gelapmu semakin parah, yang akan sangat merepotkan. Kedua wanita itu secara alami tahu bahwa penyakit gelap mereka sangat diperparah, karena semakin kuat kekuatan mereka, semakin kuat penyakit gelap, terutama kali ini untuk memulihkan fisik mereka sepenuhnya, itu benar-benar cara untuk mati. Faktanya, Ning Yan siap untuk mati pada awalnya, tapi dia tidak berharap Ye Yu menyelamatkan hidup mereka. Ini akan merepotkan, itu berarti kamu masih punya cara. Kedua wanita itu menangkap maksud dari kata-kata Ye Yu. Ye Yu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, saya hanya sementara menekan penyakit gelap Anda, tetapi untuk menghilangkan penyakit gelap ini bukan kasus satu atau dua kali, saya khawatir ini akan memakan waktu lama, proses meneteskan air dan batu. Berarti kamu masih punya cara. Ning Yan menatap Ye Yu dengan mata berbinar. Anda harus sangat jelas bahwa saat ini, keadaan Anda tidak dapat lagi menekan penyakit gelap, yang berarti bahwa penyakit gelap dapat menyebar kapan saja, di mana saja. Kedua wanita itu diam. Mereka tahu betul bahwa ketika mereka pecah, mereka akan mati. Tidak setiap kali mereka beruntung. Kecuali, terus mengikuti Ye Yu membantu mereka menekan setiap saat. Memikirkan hal ini, murid kedua wanita itu tiba-tiba menjadi terang dan menatap Ye Yu dengan bersinar. Apakah orang ini menakut-nakuti mereka? Dia mengatakan di awal bahwa dia bisa membantu mereka mengatasi penyakit gelap mereka, tetapi dia membuat mereka berpikir. Meskipun orang ini menyelamatkan mereka dua kali, tetapi mereka tidak menganggap satu sama lain adalah orang yang baik. Mereka sangat jelas tentang keserakahan akan uang dan nafsu. Kami tidak ingin mati, tapi kami tidak ingin menjadi mainan orang lain. Kata Ning Yan dingin, berjuang dari pelukan Ye Yu. Ye Yu melepaskan tangannya, sedikit geli. Melihat kedua wanita itu dan berkata, meskipun kamu cantik, di antara wanita yang pernah kulihat, ada banyak wanita yang bisa dibandingkan denganmu dan melampaui kamu. Bahkan pelayanku lebih baik darimu. Jangan anggap setiap pria sebagai yakin ingin tidur dengan kalian. Kamu tidak ingin tidur. Kedua wanita itu memandang Ye Yu dengan sinis. Tentu saja aku tidak. Ye Yu Gang ingin mengatakan bahwa dia tidak mau, tetapi melihat tubuh cantik dan panas dari kedua wanita itu, dia berpikir bahwa sangat tidak mungkin untuk mengatakan sesuatu yang melanggar keinginannya. Hati nurani.
Melihat Yeyu seperti ini, ejekan kedua wanita di wajah mereka menjadi lebih intens, dan tentu saja. Pria ini adalah ide yang dia buat, tidak jauh lebih kuat dari King Tianhao. Ikuti kamu, lagi pula bukan aku yang mati. Yeyu juga tidak repot-repot memperhatikan mereka. Ledakan. Di atas kekosongan, suara keras meletus. Ning Yuanfang bertarung melawan keduanya sendirian, dan seluruh tubuhnya berdarah saat ini. Kedua orang yang berhadapan dengannya juga dalam kondisi yang memprihatinkan, dan tubuh mereka juga berlumuran darah. Hanya saja, saat kota bertempur, satu demi satu tempat di kota itu dihancurkan oleh praktisi, dan momentum pemberkatan umum di tubuh Ning Yuanfang juga melemah. Berkat peta geografi kota melemah, dan Ning Yuan dirugikan oleh mereka berdua. Seluruh orang terus-menerus menderita, dan hujan darah di tubuhnya melonjak tajam, dan cinta antara kedua dewi berubah secara drastis. Ledakan. Dengan satu pukulan lagi, Ning Yuanfang menusuk pagoda lawan dengan sebuah tembakan. Meskipun lawan batuk darah dan mundur, Ning Yuanfang juga menyemburkan darah dari mulutnya dan menghantam ratusan meter dari kekosongan. Kedua wanita itu mengertakkan gigi dan melihat ke mansion. Mereka berdiri dan ingin menggerakkan tenaga, tetapi saat mereka sedang didorong, mereka merasa kedinginan mereka akan meledak dengan mulus. Apa kau punya cara untuk sementara waktu menekan penyakit gelap kita, sehingga kita bisa mendorong formasi besar mansion Tuan Kota dengan segenap kekuatan kita? Yeyu memandang kedua wanita itu, Anda harus sangat jelas bahwa Anda baru saja keluar dari fisik. Saat ini, meskipun saya membantu Anda membubarkan, tetapi saya masih ingin menggunakan kekuatan saya untuk meledak lagi. Meskipun saya dapat menghilangkan penyakit gelap, tubuhmu sendiri, aku tidak tahan. Kami tahu, tapi bisakah kamu membantu kami menekannya? Kedua wanita itu memandang Yeyu dan berkata. Yeyu terdiam dan tidak menjawab kata-kata pihak lain. Kedua wanita itu melihat perilaku Yeyu dan melihat ke arah ayah yang terus-menerus menumpahkan darah di ruang hampa, dan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika ayahmu meninggal, tidak ada yang bisa menekan mereka. King Tianhao pasti akan membunuhmu saat itu. Mereka tidak bisa membunuhku. Yeyu menjawab kedua wanita itu. Kedua wanita itu tidak tahu keyakinan bahwa Yeyu berasal. Mereka melihat trauma ayahnya yang terus-menerus, dan mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu setuju untuk menjadi pelayanmu? Yeyu menatap kedua wanita itu dengan bingung. Jika itu masalahnya, kami setuju, dan tolong lakukan. Tranquility berkata kepada Yeyu, itu hanya seorang pelayan, beberapa ide lain, jangan pikirkan itu, kita lebih baik mati. Yeyu memandang kedua wanita itu dan berkata, apakah kamu agak salah paham, bahwa memang pelayanku, jadi aku bisa melakukannya. Hanya saja. Hanya apa? Kedua wanita itu memandang Yeyu dengan mencibir, karena mereka dalam bahaya, apalagi yang mereka bicarakan. Yeyu memandang mereka dan berkata, kamu salah, aku sedang memikirkan apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku, tidak pantas menerima kamu sebagai pelayan, itu sepadan atau tidak. Satu kalimat membuat kedua wanita itu cemas, sayang sekali bajingan itu menjadi murahan dan laris manis. Melihat mereka seperti ini, Yeyu berkata dengan cepat, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku benar-benar memikirkannya. Lagi pula, kita tidak terlalu akrab, kan? Ini masalah penting, aku harus berhati-hati. Kami adalah pelayanmu, apakah kamu masih memilih dan memilih? Ning Yan galak, dan amarahnya tidak bisa ditahan lagi. Aku memiliki metode yang benar-benar dapat menekan penyakit gelapmu. Kata Yeyu, melihat kedua wanita itu, gunakan saja metode ini, kamu harus menjadi pelayanku, aku benar-benar belum siap. Brengsek. Kedua wanita itu mengertakkan gigi karena kebencian. Saat mereka akan mengatakan sesuatu, ada suara keras dari atas langit, dan Ning Yuanfang menderita luka berat lagi, dan darah menghujani. Di bawah kota, semakin banyak titik kisi yang disingkirkan, dan dia semakin tidak dapat mengandalkan restu dari peta geografi kota, dan dia dalam bahaya lagi dan lagi. Melihat adegan ini, kedua wanita itu tidak peduli untuk marah pada Yeyu. Mereka memandang Yeyu dan berkata, tolong kami. Yeyu memandang kedua wanita itu, dua wajah identik itu penuh tekad, mereka cantik,
dan mereka sangat seksi dan panas ketika mereka berdiri di sana. Hanya saja mereka baru saja meledak ke dalam fisik mereka, dan sekali lagi mereka sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka, maka penyakit gelap pasti akan muncul lagi. Dia tidak bisa menekan wabah penyakit gelap, dia hanya bisa menekan penyakit gelap dengan menggunakan formasi pedang Zuxian. Hanya saja, 4 pedang Zuxian itu penting, bagaimana mereka bisa dengan mudah dicabut. Melihat bahwa Ye Yu masih ragu-ragu, kedua wanita itu menjadi semakin marah, gerakan seperti apa yang dipura-pura oleh pria ini, dan dia masih tidak tahu bagaimana rasanya tertawa. Bagaimana kalau kami mohon, terimalah kami sebagai pelayan. Ning Yan berkata kepada Ye Yu, mengertakkan gigi, melihat luka ayahnya yang terus-menerus. Tidak apa-apa, kalau begitu, aku akan punya 2 pelayan lagi. Kata-kata Ye Yu membuat kedua wanita itu memelototi Ye Yu, pria ini juga berpura-pura kecanduan. Keduanya menahan amarah mereka dan menunggu tindakan Ye Yu. Aku bisa memberitahumu, aku akan menggunakan metode rahasia. Setelah kamu menjadi pelayan, kamu tidak akan bisa menyesal saat itu. Ye Yu mengingatkan keduanya. Kedua wanita itu mencibir, dan hanya setuju secara lisan, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan kembali. Tapi, jangan khawatir, meskipun kami bukan laki-laki, kami juga tahu bahwa kami memiliki janji, dan karena kami berjanji, kami tidak akan menyesal. Ye Yu mendengar kedua wanita itu mengatakan ini, dan bergumam, bahkan jika kamu bertobat, kamu tidak dapat melakukannya. Saya takut pertobatan, hanya pengingat. Kedua wanita itu tidak mengerti maksud gumaman Ye Yu, tapi mereka segera mengerti. Dari tubuh Ye Yu, 2 pedang terbang tiba-tiba, kedua pedang itu adalah pedang tertinggi dan pedang pembantai. Kedua pedang ini terbang langsung ke tubuh 2 wanita, dan di bawah kendali Ye Yu, warisan dan esensi kaisar kuno juga tenggelam di tubuh kedua wanita itu. Tahan nafasmu, padukan dengan pedang, dapatkan sari dan nutrisi warisannya. Kedua wanita itu terbenam dalam jiwa sesuai dengan kata-kata Ye Yu, dan kemudian merasakan niat pedang yang menakutkan tenggelam ke dalam jiwa mereka, menyusup dan menyatu dengan jiwa mereka, dan kemudian momentum tak terbatas langsung tenggelam ke dalam tubuh mereka, warisan tak berujung dan esensi blend with mereka. Tren umum ini di luar imajinasi dan cukup kuat untuk melampaui kognisi mereka. Untuk waktu yang lama, mereka merasa peta geografi Ningcheng cukup kuat untuk menjaga Ningcheng selama bertahun-tahun. Jika pihak lain tidak menggunakan artefak suci dan Lenman, dan serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya oleh serangan sembrono, ayahnya tidak akan berada dalam krisis. Namun, di bawah tren umum pedang, mereka merasa bahwa tren umum Ningcheng bukanlah sampah dibandingkan dengan itu. Di bawah nutrisi esensi kaisar kuno, penyakit gelap asli mereka langsung ditekan, dan seluruh orang lebih nyaman daripada yang dibayangkan, dan kekuatan mereka juga meningkat dengan gila, sedikit memadatkan Taoisme. Yang paling penting adalah mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka merasa telah mencapai titik ekstrim dan tubuh mereka tanpa cacat. Semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin mengejutkan hati kedua wanita itu, dan mereka tahu segalanya pada akhirnya. Ada gelombang besar di hati mereka, baru setelah itu mereka tahu keberuntungan seperti apa yang mereka dapatkan. Warisan kaisar kuno, esensi kaisar kuno, harta karun tabu, semua ini dapat diteruskan ke dunia luar, dan itu pasti akan membalikkan dunia, dan itu pasti akan menyebabkan darah dan darah di dunia. Tapi mereka semua telah mendapatkannya. Saat itulah kedua wanita itu tahu mengapa Ye Yu ragu-ragu. Ternyata dia benar-benar tidak bermaksud menjijikkan, dia benar-benar ragu-ragu. Pada saat ini, kedua wanita itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terharu. Harta seperti itu, jika digantikan olehnya, pasti tidak akan mudah diberikan kepada orang lain. Mereka merasakan hubungan antara mereka dan Ye Yu, dan mereka juga memahami maksud Ye Yu bahwa tidak mungkin untuk menyesalinya. Hanya saja, kesempatan yang sangat berharga, penyesalan. Ye Yu berkata, tidak peduli gadis sombong surga macam apa, dia harus menyerah di depannya. Kedua wanita itu tiba-tiba merasa bahwa itu adalah keberuntungan besar menjadi pelayan Ye Yu. Ini adalah pemikiran yang sangat murah, dan kedua wanita itu merasa malu karenanya. Tapi pemikiran seperti ini bahkan tidak bisa ditekan oleh dirinya sendiri. Karena,
Hal-hal yang Ye Yu berikan terlalu menakutkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan terbesar di dunia ini. Dengan ini, mereka diharapkan berdiri di puncak dunia, dan diharapkan sebanding dengan kaisar kuno. Imajinasi ini berdebar-debar dan sulit dikendalikan. Kedua wanita itu tenggelam dalam perpaduan dua pedang, dan aura di tubuh mereka juga tertahan, seluruh tubuh terlahir kembali, dengan aura pedang terus-menerus berdesir di tubuh. Penyakit gelap asli dari kedua wanita juga telah ditekan, meski belum disingkirkan. Dengan penindasan dari pedang tertinggi ini, Ye Yu merasa bahwa penyakit gelap ini tidak lagi mengancam hidup mereka. Ini juga normal, ada harta karun tabu, apalagi yang tidak bisa ditekan. Terlebih lagi, kehidupan kaisar kuno adalah keberuntungan. Ledakan. Dalam kehampaan, pertarungan berlanjut, lengan Ning Yuanfang langsung ditembus. Lubang darah muncul, dan dia berteriak bolak-balik lagi dan lagi. Meskipun dua pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengannya terluka parah, dan darah menghujani tubuh mereka, serangan itu semakin kuat dan kuat. Ning Yuanfang, aku mengagumimu. Dengan menggunakan latar belakang seperti itu, kita masih bisa memaksa kita ke level ini. Ning Cheng benar-benar sulit untuk diguncang. Hanya saja kita datang hari ini dan kita membuat semua persiapan. Kamu pasti akan mati. Ning Cheng ini, kami menginginkannya, kedua putri kalian, selamat menjadi selir warisan kami. Orang kuat di istana iblis King Tian berteriak. Ning Yuanfang berteriak, kamu bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Kematian, kamu tidak dapat mengubah apapun saat kamu mati. Kamu harus sangat jelas bahwa semakin banyak poin yang dihilangkan, kamu hanya akan semakin lemah. Apa yang kamu gunakan untuk melawan kami? Murid Ning Yuanfang berkontraksi, dan dia tahu apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Merasakan tren umum berkah di tubuhnya terus melemah, Ning Yuanfang mengertakkan giginya, dan kekuatan di tubuhnya mengalir deras. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa masih ada perkelahian, bahkan jika dia putus asa sampai mati, dia akan membunuh kedua orang ini. Jika tidak keluarga Ning benar-benar tidak satupun dari mereka akan bertahan. Keras kepala, melihat Ning Yuanfang putus asa saat ini, mereka mendengus, tetapi mereka tidak ingin bertarung satu sama lain, sosok mereka melompat dan menghindari pengetahuan lawan. Selama Anda menunda Ning Yuanfang, mengapa repot-repot mengambil risiko ini? Mengapa? Apakah kamu tidak berani melakukan yang terbaik? Ning Yuanfang dengan kejam, tombak itu bergegas pergi, memaksa mereka mati-matian, bahkan dengan mengorbankan cedera lagi. Kematian. Tak terelakkan, kedua pembangkit tenaga listrik itu saling memandang, aura mereka pecah lagi, dan mereka terpaksa bertarung lagi. Hanya saja dia ingin bekerja keras, yang juga berhayal. Pagoda di tangannya bergetar lagi, dan gelombang kekuatan suci keluar dan membunuh Ning Yuanfang. Sumber Tuan Tanah, sumber energi yang mengepul dengan syair Tao, air beriak, gelombang demi gelombang mengalir deras, di bawah berkah pagoda Seng Wei, itu menunjukkan di luar imajinasi. Engah. Ning Yuanfang terus batuk darah dan menderita luka di sekujur tubuhnya. Ayah. Mata kedua wanita itu berwarna merah darah, dan mereka bergegas ke daerah padat di kota, dan kemudian langsung menggaruk pergelangan tangan mereka dan mengetuk jari mereka. Rune menembus darah, dan kemudian darah menetes ke dalam celah. Pada saat yang sama, fisik kedua wanita itu pulih, tren umum beresonansi dengan celah itu, dan darah terbakar, meledak dengan cahaya terang. Tiba-tiba, seluruh rumah tuan kota menjadi tren umum, dengan cahaya terang yang meledak darinya, dan ikon terbang keluar dari rumah tuan kota dan terjun langsung ke tubuh Ning Yuan. Titik kisi yang dihapus pada saat ini semuanya pulih kembali, berubah menjadi susunan besar, dan tren umum bergegas keluar secara langsung, menyatu dengan ikon rumah tuan kota. Kekuatan Ning Yuanfang meroket saat ini, dan tombak di tangannya membawa kekuatan besar dari bambu yang rusak. Satu tembakan ke kiri dan langsung menembus pembudidaya di Blue Sky Demon Mansion. Tidak, tapi setelah membunuh lawan, dia tidak senang karenanya, tapi matanya merah darah, dan dia meraung tanpa henti. Dia sangat jelas tentang kondisi apa yang dibutuhkan untuk sepenuhnya merangsang formasi besar ini, tidak hanya darah leluhur, tetapi juga resonansi fisik khusus.
Di seluruh keluarga Ning, hanya kedua putrinya yang memiliki fisik seperti itu. Tapi, fisik kedua wanitanya sangat jelas, selama mereka sembuh, niscaya mereka akan mati, mereka tidak bisa menghentikan erosi penyakit gelap. Ning Yan diam. Ning Yuanfang dengan kejam, menari dengan tombaknya, dan membanting ke arah Lenman. Dia membuat kerusuhan, tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya, dan menembak pergi. Tuan Tanah memegang pagoda dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia memikirkan pemulihan keseluruhan kota Ningcheng? Bukankah berita dari King Tian Demon Mansion berarti bahwa tidak ada seorang pun di generasi ini yang dapat sepenuhnya memulihkan formasi kota Ningcheng? Bagaimana situasinya sekarang? Mengetahui hal ini sejak lama, siapa yang berani memprovokasi Ningcheng dengan mudah? Bagaimanapun, ini adalah kota tempat seorang suci dilahirkan. Tapi, bagaimana situasinya sekarang? Dia menemukan bahwa sangkar kekuatan suci ditelan oleh seluruh kota, kekuatannya langsung ditekan, dan bahkan pagoda di tangannya tidak dapat menahan kekuatan suci ini. Warna pemilik rumah berubah, sosoknya melompat, dan bergegas pergi. Sudah terlambat saat ini. Sangkar Seng Wei dikalahkan oleh Ningcheng, dan jika dia bukan dari darah keluarga Ning, kekuatannya akan ditekan. Sebaliknya, itu adalah darah keluarga Ning dan kekuatannya meroket. Ning Yuanfang membuat kerusuhan, dan tombak terus menyapu. Meskipun pemiliknya kuat, sulit untuk berhenti saat ini dan langsung ditembus. Membunuh Tuan Tanah, Ning Yuanfang bergegas ke dalam kehampaan dan langsung menuju ke rumah Tuan Kota. Matanya merah darah, dan dia terus-menerus meraung, "Putri, dua anak perempuanku." Dengan suara menangis, dia bergegas ke tengah rumah Tuan Kota. "Saya awalnya berpikir bahwa saya melihat dua mayat. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa kedua wanita itu ada di sana dengan selamat, tetapi napas mereka lemah, dan keseluruhan orang itu sangat lemah." "Ayah." Melihat Ning Yuanfang yang berlumuran darah, kedua wanita itu berteriak dengan cemas, "Apakah kamu baik-baik saja?" Apa kau baik-baik saja?" Ning Yuanfang menatap kedua wanita itu dengan tatapan kosong, dan kemudian memikirkan sesuatu. Daxi berkata, "Penyakit gelapmu telah hilang." Kedua wanita itu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Tidak." Ekspresi Ning Yuanfang berubah, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat kedua wanita itu dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita akan membicarakan hal-hal ini nanti, dan saya berharap ayah saya akan membersihkan yang lain." Meskipun Ning Yuanfang memiliki banyak keraguan, dia hanya bisa bertahan saat ini. Memegang tombak panjang, dia bergegas keluar dari rumah Tuan Kota lagi, dan membunuh 8 kekuatan yang terlibat dalam menumbangkan Ningcheng. Bajia ditekan, dan Ning Yuanfang sekuat bambu, dan orang-orang ini tidak bisa menahannya. Selain itu, kekuatan anak-anak keluarga Ning telah meningkat di bawah Seng Wei. Orang-orang ini tidak dapat menghentikan mereka, dan mereka langsung dikalahkan. Banyak orang kuat mulai melarikan diri dengan panik, mencoba menghindari mengejar dan membunuh mereka. Setelah Ning Yuanfang membunuh para praktisi yang kuat itu, dia kembali ke rumah Tuan Kota. Kedua wanita itu mendapatkan keberuntungan dari Kaisar kuno, dan pulih dengan sangat cepat, dan kelemahan aslinya dengan cepat menghilang. Mereka memandang Ye Yu, menggigit gigi dan berkata, "Kami berjanji akan menjadi pelayamu, tapi hanya pembantunya. Adapun persyaratan khusus lainnya, kami tidak akan setuju." "Persyaratan khusus," kata Ye Yu, melihat kedua wanita itu, "persyaratan khusus apa yang kamu harapkan dariku?" Kedua wanita itu memerah dan menatap Ye Yu dan berkata, "Kami tidak pernah memikirkan keberuntungan yang begitu baik. Jika kami mengetahuinya, kami tidak akan berani memaksamu." Ye Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu diberikan kepadamu, maka kamu dapat mengambilnya. Namun, kamu juga harus tahu bahwa beberapa hal tidak dapat disebarkan, dan beberapa tanggung jawab harus dipikul olehmu. Nasib baik ini tidak begitu mudah ditangani." "Kami tahu." Ning Yan menjawab Ye Yu dengan tenang, menggigit giginya dan berkata, "Kecuali untuk menemani, urus yang lainnya." Ye Yu tersenyum dan tidak banyak bicara. Wanita yang sangat cantik, jika dia tidak punya ide, itu pasti tidak berfungsi. Tapi Ye Yu tidak pernah berpikir itu menarik untuk memaksa seorang wanita melakukan hal seperti itu. "Jangan khawatir,
Dengan pesona pemuda ini, Anda akan memohon untuk menemani Anda ketika saatnya tiba, dan saya akan mempertimbangkan apakah akan setuju atau tidak. Kata Yeyu serius. Kedua wanita itu langsung mengabaikan kata-kata Yeyu, tetapi mereka merasa lega di dalam hati mereka. Mereka telah melihat terlalu banyak orang mesum yang berselera buruk dan sangat tahan terhadapnya. Namun, memikirkan keberuntungan kaisar kuno dan harta tabu, hati mereka bergetar lagi. Yeyu memberikan hal seperti yang dia katakan. Bahkan jika mereka membenci Yeyu sebelumnya, mereka tidak bisa membencinya saat ini. Hanya mendambakan kecantikan. Dengan keberuntungan sebesar itu, kecantikan macam apa yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Orang suci dan peri berkekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya akan berbaris untuk mengirim mereka ke pintu. Tapi Yeyu memberikan keberuntungan ini kepada mereka, dan mereka tidak percaya jika mereka hanya menginginkan kecantikan. Beginilah orang-orang, dan saya pikir semuanya buruk bagi seseorang. Tetapi ketika dia membayar harga di luar kognisi, dia akan berubah pikiran. Ini adalah sifat manusia. 4 pedang Zuxian, saat ini, telah menemukan 3 orang untuk diwariskan. Jika mendapatkan orang lain, Zuxian Four Swords akan dapat mereproduksi formasi Zuxian Sword, meskipun tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, itu masih cukup kuat. Hati pedang Tang Menger cerah, dan fisik Ning Yan yang tenang sangat luar biasa. Ketiga wanita ini sangat cocok untuk memegang pedang Zuxian. Hanya saja penyakit kelam kedua wanita ini benar-benar harus diatasi, atau akan mempengaruhi integrasi peruntungan kaisar kuno. Jika seseorang membawa 4 pedang Zuxian dan keempat perempuan itu seperti roh pedang, maka aku hanya agama kuno. Yeyu bergumam pada dirinya sendiri. Rumah iblis King Tian dan pasukan besar lainnya dikalahkan seperti gunung, dan mereka seperti anjing yang berduka, dan mereka mulai melarikan diri ke kota, tetapi kota itu disegel, satu persatu, mereka ditemukan dan dibunuh. Berita bahwa King Tian Demon Mansion menyatukan beberapa kekuatan untuk menyerang Ning Cheng dengan cepat menyebar, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi gempar. Mereka kagum pada Ning Cheng. Ning Cheng masih memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali formasi besar. Ning Cheng memiliki kemampuan seperti ini, dan harga yang dibutuhkan untuk memenangkan Ning Cheng terlalu besar, bahkan jika kamu mendapatkannya, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Meremehkan Ning Yuanfang. Karena perdebatan terus-menerus dari dunia luar selama pertempuran ini, Ning Cheng sekali lagi dianggap serius, dan beberapa kekuatan dengan ide-ide saat ini menekan ide-ide mereka sendiri. 7 hari setelah perang, Ning Cheng yang diblokir akhirnya dibuka. Dalam 7 hari, ada gemuruh di kota, angin berdarah membunuh, dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dengan hantu dibunuh oleh keluarga Ning. Meskipun keluarga Ning menderita kerugian besar kali ini, dengan kesempatan ini, kendali Ning Cheng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan itu benar-benar telah mencapai titik tak terkalahkan. Dalam beberapa hari terakhir, Yeyu diperlakukan sebagai VIP dan dirawat oleh Ning Yuanfang. Ning Yanjing tidak memberitahu Ning Yuanfang bahwa itu adalah pembantu Yeyu, hanya saja penyakit gelap mereka dirawat oleh Yeyu, dan bahwa Yeyu punya cara untuk mengatasi penyakit gelap mereka. Yeyu setuju dengan penjelasan tenang Ning Yan. Ning Yuanfang jelas sangat mencintai kedua putrinya, jika dia tahu bahwa permata di telapak tangannya telah menjadi pelayan orang lain, dia tidak akan tahu masalah apa yang akan dia sebabkan. Terlebih lagi, saya tidak bisa memberitahu publik tentang formasi pedang Zuxian. Terlalu banyak membicarakan hal-hal ini tidak mudah disembunyikan. Setelah Ning Yuanfang hampir menyelesaikan masalah Ning Cheng, dia akhirnya membawa Baoye menemui Yeyu. Ini adalah cairan harta Juyun tingkat emas. Ning Yuanfang mengeluarkan stoples batu yang dibuat khusus dengan berbagai pola dao terukir di atasnya, dan diisi dengan stoples cairan. Cairan itu berwarna keemasan, dan alirannya seperti emas yang meleleh. Yeyu menarik napas dalam-dalam dan merasakan aroma, yang melayang ke ujung hidungnya, dan sajak di tubuhnya mengembun. Kamu bisa mengalahkan King Tian Hao, dan kekuatanmu tidak akan lebih buruk dari 10 bakat agung. Bakat itu juga di luar kognisiku. Meskipun cairan berharga tingkat emas bagus, itu tidak bisa mengumpulkan Dao Yunmu sepenuhnya. Berbicara tentang ini, Ning Yuanfang mengambil stoples batu ungu,
Yeyu melihat cairan ungu beriak di dalamnya, dan ada aliran kekeruhan di atas cairan, seperti gambar gas ungu yang datang dari timur. Ini Zipin Baoye. Ini yang paling langka di antara Juyun Baoye. Guci ini untukmu. Dengan sepanci cairan berharga ini, sudah cukup untuk menyukseskan Juyun Baoye, kata Ning Yuanfang. Yeyu sangat gembira, menundukkan tangannya dan berkata, terima kasih Tuan Kota Ning. Sama-sama, kali ini, Ning Cheng dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini semua berkat dirimu. Hal-hal ini bukan apa-apa. Ning Yuanfang berkata, pertama-tama Anda menggunakan cairan berharga tingkat emas untuk membentuk fondasi, kumpulkan wawasan Daoyun, dan kemudian tanam Daoyin berikutnya. Kemudian gunakan produk ungu untuk menggambar Taoyun yang tersembunyi di mana-mana di dalam tubuh, memadatkan Taoyun dalam satu gerakan, dan menjadi jenis Tao. Kualitas jenis Tao terbentuk dengan cara ini. Jelas berada di garis depan. Yeyu mendengar apa yang dikatakan Ning Yuanfang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah spesies Dao masih memiliki nilai. Tentu saja, biji Dao itu seperti biji, dan mereka dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Biji yang baik secara alami menghasilkan tanaman yang lebih baik, sedangkan biji yang buruk bahkan mungkin tidak berkecambah. Untuk banyak panas, meskipun spesies Dao kental, itu hanya Dao normal. Spesies hanya bisa begitu seumur hidup, tidak mungkin untuk berakar dan bertunas. Ning Yuanfang berkata, eliksir dibagi menjadi 9 tingkatan, dan spesies Dao juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Apa maksudmu? Yeyu menatap Ning Yuanfang tanpa pengertian. Kebanyakan praktisi memiliki benih Dao antara peringkat ketiga dan keempat. Tingkat benih Dao ini, dengan rima daunnya, mendorong benih obat mujarab untuk tumbuh, dan benih obat mujarab berakar dan berkecambah. Ini juga yang ketiga atau keempat. Kelas obat mujarab Taoisme. Jika benih Tao adalah peringkat kelima, maka benih yang sama dapat dirangsang untuk menyuburkan ramuan dari peringkat kelima. Apakah Dao Type Realm masih memiliki efek seperti itu? Kata Yeyu keheranan. Tentu saja, beberapa ranah tipe Dao bahkan melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun, siklus penanaman ramuan sangat panjang, tetapi jika ranah tipe Dao digunakan untuk merangsang pertumbuhannya, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Ning Yuanfang berkata, namun, hanya ada sedikit alam tipe Dao untuk melakukan ini, kecuali jika itu adalah alam tipe Dao yang sangat memalukan. Ini dilakukan sesekali, bagaimanapun juga, alam tipe Dao adalah rajanya. Yeyu mengangguk dan berkata, namun, pengobatan roh tingkat ke-9 dianggap kelas atas. Bahkan mereka dengan alam tipe Dao bersedia membayar harga tinggi. Jika ada alam tipe Dao yang dapat memelihara harta karun seperti itu, lalu itu adalah kekayaan besar. Tingkat 9. Ning Yuanfang tertawa ketika mendengar kata-kata ini, tahukah kamu apa yang diwakili oleh Taoisme tingkat ke-9? Apa? Tanya Yeyu dengan rasa ingin tahu. 9 adalah yang ekstrim, tipe Dao 9 tingkat tidak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya, tetapi sepanjang sejarah kuno, Dongsheng Shenzhou dapat memadatkan tipe Dao yang begitu kuat. Jadikan saudari Yaoqi sebagai ratu peri menakutkan, bukan? Yeyu mengangguk dan dipuji sebagai ratu peri, yang membuktikan kengeriannya. Dia hanyalah spesies Dao peringkat 8, dan dia masih sedikit lebih pendek dari peringkat 9. Ning Yuanfang berkata, ini telah mengejutkan banyak orang pada saat itu. Dongsheng Shenzhou memiliki 10 talenta hebat, tetapi semua orang berpikir bahwa mereka tidak memiliki tipe Dao peringkat 9. Bahkan jika itu adalah Mo Wuxiang, meskipun semua orang belum melihat tipe daunnya, tidak ada yang mengira dia bisa dibandingkan dengan Yaoqi. Cassiopeia. Ketika Yeyu mendengar kata-kata ini, dia sedikit terkejut, benih Dao 9 tingkat sangat sulit. Sebenarnya, seorang praktisi bisa mencapai tingkat spesies Dao peringkat 5, yang melampaui kebanyakan orang. Dia dianggap tampan di antara orang-orang di Dongsheng Shenzhou. Jika dia bisa mencapai peringkat 6, maka dia dianggap jenius dan termasuk anak suci. Itu kategori wanita, dan bahkan banyak pewaris berada di level ini. Adapun peringkat ke-7, itu sudah langka, dan peringkat ke-8 sudah cukup untuk mengguncang seluruh Dongsheng Shenzhou, dan 10 orang teratas mungkin tidak dapat mencapainya peringkat ke-9.
Jika Anda benar-benar dapat mencapainya, Anda dapat mengklaim sebagai Raja Suci Junior dan tertinggi junior. Ye Yu mendengar penjelasan Ning Yuanfang, baru kemudian dia menyadari bahwa akan sulit untuk mencapai peringkat ke-9. Namun, kamu bukan hanya adik dari permaisuri peri Yao Qi, yang bisa mengalahkan King Tianhao, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengatasi penyakit gelap gadis muda itu. Mungkin kamu bisa mencapai level Lingji lagi, atau bahkan, mungkin melampaui Lingji untuk mencapai peringkat 9. Berbicara tentang ini, Ning Yuanfang berkata dengan sedikit penyesalan, jika Sister Ling pernah berada di platform naga dan Phoenix saat itu, dia mungkin dapat mencapai tipe Dao tingkat ke-9. Apa Long Feng Tai? Bisakah Taoisme orang menjadi lebih kuat? Tanya Ye Yu ingin tahu. Long Feng Tai adalah tempat suci sekte Purba Zhenyan, di mana potensi manusia dapat digali. Menurutmu, potensi yang tersembunyi diperas untuk membantu pencapaian Taoisme, apakah Taoisme bisa lebih baik? Kata Ning Yuanfang. Bisakah Long Feng Tai memanfaatkan potensi orang? Tanya Ye Yu. Agama kuno Zhenyan bertumpu pada tren naga dan burung phoenix yang makmur. 3.000 mil gunung dan sungai membuat naga sungguhan. Kabut 3.000 mil mengubah phoenix. Naga dan phoenix yang asli saling terkait untuk membentuk tren naga dan phoenix yang makmur. Berada di tempat suci, dengan daya tarik dan penindasan umum ini, dapat merangsang potensi tersembunyi orang-orang. Terutama praktisi di bawah tingkat tubuh emas, di bawah kecenderungan umum ini, mereka dapat ditarik dan ditindas ke ekstrim, dan potensi mereka dapat distimulasi sepenuhnya. Ning Yuanfang berkata, faktanya, banyak praktisi ingin pergi ke Anjungan Naga dan Phoenix untuk berjalan-jalan, terutama ketika biji Dao dipadatkan, dan mereka ingin mengambil berjalan, sehingga mereka dapat memaksakan potensi mereka sendiri untuk menyuburkan benih Dao. Jenis tubuh bagian atas yang berkualitas Dao. Semakin tinggi kualitas biji Dao, semakin kuat jadinya ketika berakar dan bertunas. Yang terpenting adalah semakin jauh jaraknya. Seperti halnya bibit dengan kualitas yang lebih baik, semakin bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ye Yu memikirkan pengalamannya, ada banyak rahasia yang tersembunyi di tubuhnya, dan potensinya secara alami di luar kata-kata. Jika Anda dapat memeras sebagiannya melalui Dragon Phoenix Terrace, itu akan menjadi yang terbaik. Ini tidak hanya untuk meningkatkan taraf Taoisme, yang terpenting adalah dia bisa memahami dirinya sendiri. Terutama keberuntungan yang dia dapatkan di ruang aneh itu pada awalnya, dia ingin tahu apa itu, dan ingin mengangkat misterinya. Tapi kalau menyangkut benih Dao yang terbaik dipelihara oleh sumber asalnya. Terutama benih Dao yang dipelihara oleh sumber dewa, benih Dao jenis ini benar-benar luar biasa, bahkan kualitasnya super. Bicara soal ini, Ning Yuanfang menghela nafas, tapi sumber para dewa sulit ditemukan, terutama alam kekuatan magis. Jangan berharap mendapatkannya. Harta semacam ini menggoda mereka yang tak tertandingi dan kuat, bagaimana bisa jatuh ke tangan dari alam kekuatan magis, apalagi bawa dia untuk memadatkan Dao Seed. Senyuan simpul Dao benih. Ye Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pikirkan sumber para dewa sebagai tanah subur yang menyediakan nutrisi untuk memadatkan benih Dao. Apa keberadaan sumber dewa? Ini melambangkan semacam jalan surga dan bumi, memberi makan benih Dao dengan jalan. Dan benih Dao secara alami merosot ke titik yang tak terbayangkan. Seorang praktisi, jika Anda bisa mendapatkan sumber dewa untuk memberi makan benih Dao, Anda dapat mencapai peringkat 9 paling buruk. Bahkan peringkat super. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh peringkat super? Itu berarti bahwa Anda dapat menetaskan benih dengan biji Dao, dan Anda dapat membudidayakan obat ajaib. Benih Dao peringkat super, ini juga disebut produk dewa. Kalimat ini membuat Ye Yu memikirkan sumber Nanning Li Huo di tubuhnya. Dia awalnya dimaksudkan untuk memadatkan Dao Seed, tetapi sumber para dewa terlalu menakutkan. Jika dia tidak bisa menggunakan hukum, dia bisa dihancurkan secara langsung. Sumber dewa memelihara benih Dao, saya juga pernah melihatnya di klasik. Tetapi sumber dewa terlalu menakutkan, saya khawatir benih Dao itu dapat dengan mudah menghancurkan praktisi, bagaimana bisa ada makanan? Ye Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Yuanfang mengangguk dan berkata, itu benar. Bahkan jika seorang praktisi biasa mendapatkan sumber dewa, tidak mungkin untuk memadatkan benih Dao melaluinya. Jika Anda ingin dipelihara oleh sumber dewa,
Anda perlu setidaknya benih Dao peringkat ke-8. Ning Yuanfang berkata, pertama-tama kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengkonsolidasikan benih Dao di atas peringkat ke-8. Semakin tinggi semakin baik, sehingga Anda dapat menanggung makanan dari sumber para dewa. Dan kamu harus berhati-hati saat menerima makanan. Ini akan langsung dihancurkan. Untuk menahan makanan para dewa, banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Bahkan, jika menyangkut hal ini, yang paling cocok ada di Long Feng Tai. Apa maksudmu? Tanya Ye Yu. Tren umum dari naga dan burung phoenix yang makmur cukup menakutkan. Di Long Feng Tai, Anda dapat menggunakan kekuatannya untuk memurnikan sumber para dewa melalui kekuatan bumi. Anda tidak hanya dapat memastikan keamanan, tetapi juga yang paling penting kau juga bisa diberi makan oleh naga dan phoenix yang makmur. Tentu saja, bukan hanya Long Feng Tai, ada agama dan geografi kuno lainnya, mereka semua sangat membantu dari sumber kehalusan. Misalnya, geografi Akademi Yin Yang, hal yang sama juga berlaku. Ning Yuanfang berkata, hanya saja geografi kelas ini sama. Bagaimana bisa digunakan sesuka hati? Ye Yu mengangguk, sangat sulit untuk memanfaatkan situasi sebesar itu. Jangan berpikir tentang sumber dewa, tapi dengan kekuatanmu, sangat mungkin untuk menemukan sumber asal. Walaupun sumber asalnya jauh lebih rendah dari sumber dewa, itu juga luar biasa. Kamu juga pernah melihat pertarungan antara aku dan pemilik tanah. Dia awalnya jauh lebih lemah dariku, tapi berkat Ruth, dia tidak bisa dibandingkan dengannya di level yang sama. Bahkan jika tipe Daoku satu level lebih tinggi darinya, dia tidak bisa dibandingkan. Mendengar bimbingan Ning Yuanfang, Ye Yu tersenyum. Ning Yuanfang berkata saat ini, jika saya tidak mengatakan ini kepada orang lain, tetapi Anda adalah adik dari Ratu Yaoqi, dengan kemampuannya, masih tidak ada masalah dalam menemukan akar untuk Anda. Ye Yu berpikir kali ini Ratu Yaoqi akan memperjuangkan sumber Tuhan untuknya, dan ada kehangatan di hatinya. Saya mendengar bahwa kali ini ada semacam sumber dewa di Dongsheng Sensu, dan banyak orang kuat berjuang untuk itu. Saya tidak tahu apakah Tuan Kota Ning telah mendengarnya. Tanya Ye Yu. Aku pernah mendengarnya, tapi sulit untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan sumber Tuhan. Yang paling penting adalah sesuatu seperti sumber Tuhan bergantung pada kebetulan. Sekalipun kuat, mungkin tidak bisa bersaing untuk itu. Dan, di lingkungan seperti Dongsheng Sensu, saya tidak berpikir ada asal ilahi. Kata Tuan Kota Ning. Kenapa? Tanya Ye Yu. Tuan Kota Ning. Dongsheng Sensu adalah tempat terkutuk, bagaimana hal-hal dari jalan besar bisa muncul? Kata Tuan Kota Ning. Tempat terkutuk itu, Ye Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Pernahkah kamu mendengar tentang kuburan ajaib? Ning Yuanfang berkata kepada Ye Yu. Aku dengar, apa hubungannya ini dengan makam iblis? Ye Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada iblis besar yang dimakamkan di kuburan iblis. Ini adalah iblis besar yang telah dikutuk. Setan besar ini telah dikutuk, dan kutukannya meresap ke seluruh Seng Sensu Timur, menyebabkan situasi umum di Seng Sensu Timur menjadi tercemar, sulit untuk mencapai sumber Tuhan yang agung. Kata Ning Yuanfang. Ye Yu tercengang, memikirkan wanita agung dan anggun yang dia lihat di Pulau Danau Makam Iblis, memikirkan auman yang didengar wanita itu ketika dia menembakkan buku emas keberuntungannya ke dasar danau, dan hatinya terguncang. Kutukan yang diderita iblis besar hanya didistribusikan, dapatkah menyebar ke seluruh benua ilahi Seng Timur? Seberapa buruk kutukan ini? Betapa mengerikan iblis besar itu? Jika raungan itu adalah suara iblis besar, itu berarti iblis besar itu masih hidup. Tentu saja, ini hanya rumor, dan belum tentu benar. Namun, sulit bagi Dongsheng Sensu untuk menunjukkan sumber Tuhan, tidak ada keraguan tentang itu. Jadi meskipun semua orang mencari sumber Tuhan ini waktu, mereka tidak memegang sumber sejati dari seluruh Tuhan. Bahkan yang tidak lengkap, atau item lain yang berasal dari sumber para dewa, juga merupakan harta, inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Namun, pada dasarnya tidak mungkin sumber dewa muncul, tetapi akar sumber biasa dapat ditemukan. Kata Ning Yuanfang. Ye Yu tidak berpikir begitu. Dia merasa Sui Yan tidak akan pernah bergerak dengan mudah.